Sahabat Batra, selamat datang di segmen Storytelling, di mana di segmen ini saya akan membacakan cerita-cerita yang berasal dari buku-buku saya. Sahabat Batra, cerita kali ini adalah tentang pelayanan. Masih saya ambil dari buku Karma Yoga. Ada sebuah cerita tentang pelayanan yang menarik. Ada keluarga yang sangat kaya raya yang tengah melakukan sebuah persembahan untuk memberikan pelayanan berupa memberi makanan. Hadiah atau pakaian juga diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin. Semua orang yang menyaksikan persembahan tersebut kagum atas pelayanan yang dilakukan oleh keluarga yang merupakan sebuah pelayanan besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah pelayanan itu dilakukan, datanglah seorang anak dengan pakaian compang-camping yang badannya separuh berwarna emas dan separuh berwarna coklat. Anak tersebut berguling-guling di area tempat yang tadi digunakan untuk kegiatan pelayanan. Tanpa disangka, anak tersebut berkata sambil berteriak, "Kamu semua bohong, penipu. Ini bukanlah pelayanan," kata si anak. Tentu saja, semua orang yang hadir dan mendengarnya menjadi kaget. Mereka menganggap anak tersebut ngawur. Mereka menatap dengan tatapan yang tidak mengerti mengapa anak itu dapat mengatakan hal demikian. "Apa yang kamu bilang? Ini bukan pelayanan," kata salah satu dari keluarga yang memberikan pelayanan tersebut. "Apakah kamu kurang dengan pelayanan kami? Kalau kamu mau tambah, silahkan bilang kepada kami, dan kami akan memberikan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu tidak melihat bahwa kami telah mengeluarkan uang banyak untuk pelayanan ini? Bukankah yang kami berikan bukan uang saja, namun juga perhiasan, makanan, pakaian? Itu semua kami berikan kepada mereka sehingga mereka merasa senang dengan pelayanan ini. Lihatlah bahwa semua orang bilang kalau pelayanan kami merupakan pelayanan terbesar yang pernah ada." Anak itu kemudian berkata kembali, "Izinkan saya bercerita kepada semua orang di sini." Akhirnya, anak itu dipersilahkan untuk bercerita. Dahulu, ada desa kecil, dan di desa tersebut tinggallah seorang pertapa yang miskin bersama istri dan anak laki-lakinya. Keluarga pertapa itu sangat miskin dan mereka hidup dari pemberian atau hadiah-hadiah kecil yang diberikan kepada mereka setelah pertapa itu memberikan ceramah. Pada suatu hari, desa tersebut dilanda kelaparan selama 3 tahun. Karena hal itu, keluarga pertapa yang tadinya sudah miskin, kini menjadi miskin, menderita karena kelaparan yang melanda. Mereka menjalani hari-hari tanpa makanan dan menahan diri dalam keadaan lapar. Akhirnya setelah berhari-hari menahan lapar, suatu hari pertapa membawa pulang sedikit roti gandum yang ia dapatkan. Roti tersebut kemudian dibagi 4 untuk setiap anggota keluarga. Keluarga pertapa itu mempersiapkan makan mereka yang sederhana, yang hanya dengan roti gandum yang sudah dibagi 4. Pada saat keluarga pertapa tersebut akan menyantap makanan bersama, pintu rumah mereka diketuk dari luar. Pertapa sebagai kepala keluarga membukakan pintu
dan mempersilahkan tamu untuk masuk. Tamu itu kemudian dipersilahkan duduk. Karena acara makan yang tadinya dipersiapkan hanya untuk berempat, maka roti bagian pertapa diberikan kepada tamu tersebut. Tradisi yang mereka punyai adalah melayani tamu sebagai raja. Apabila ada tamu yang datang, mereka akan menjamu tamu sepanjang mereka bisa lakukan. Sang pertapa mengorbankan roti bagiannya untuk diberikan kepada tamu yang datang. Tamu tersebut yang juga tampak kelaparan menyantap rotinya dengan lahap. Setelah roti bagiannya habis, ia berkata, "Tuan pertapa, dengan bagian yang sangat kecil ini, saya masih sangat kelaparan. Saya sudah 10 hari tidak makan." Mendengar hal tersebut, istri pertapa memberikan roti bagiannya. "Makanlah, karena ini adalah tugas saya untuk menjamu Anda, dan tugas saya sebagai istri pertapa memberikan makanan saya. Karena suami saya sudah tidak mempunyai bagian yang bisa dibagi lagi." Tamu itu berterima kasih telah diberikan tambahan roti dari istri pertapa. Namun setelah menyantapnya, ia berkata lagi bahwa, "Aku masih lapar." Keluarga pertapa memang menjamu tamunya dengan sangat mulia. Mendengar hal itu, anak pertapa berkata, "Silakan ambil bagian saya. Ini adalah tugas saya untuk membantu ayah dan ibu saya memenuhi kewajibannya." Setelah tamu itu menyantap roti bagian dari anak pertapa, ia kembali berkata bahwa ia masih sangat lapar. Kemudian istri dan anak pertapa juga memberikan bagiannya sebagai bentuk pelayanan kepada tamunya. Tamu itu merasa sangat beruntung berada di tengah keluarga pertapa yang menolongnya dari kelaparan. Ia sangat berterima kasih, kemudian pamit pulang. Malam itu, keluarga pertapa semuanya meninggal karena kelaparan. Anak itu kemudian meneruskan ceritanya. "Malam itu secara tidak sengaja, saya berada di sana," kata anak itu. "Dan ketika butiran roti gandum yang tercecer di lantai mengenai setengah bagian dari tubuh saya, ketika saya berguling di lantai, maka saat itu setengah bagian tubuh saya berubah berwarna emas, seperti yang Anda lihat. Setelah peristiwa itu, saya kemudian berkelana ke seluruh negeri mencari pelayanan seperti yang dilakukan oleh keluarga pertapa itu, yang saya harapkan dapat mengubah setengah bagian dari tubuh saya lagi. Saya berharap bahwa setengah bagian tubuh saya juga akan menjadi berwarna emas juga. Namun saya tidak pernah menemukannya. Karena itulah saya tadi berguling-guling di lantai ini, namun sebagian tubuh saya tidak berubah menjadi emas. Maka dari itu saya katakan bahwa ini bukanlah pelayanan. Apa yang kalian lakukan di sini bukanlah memberi dengan tulus seperti keluarga pertapa yang mengubah sebagian tubuh saya menjadi emas. Keluarga pertapa yang pernah saya tahu, mereka berbagi karena memang membagi dari hasil apa yang mereka punya. Mereka tidak memberikan bagian yang lebih, tapi mereka memberikan bagian dari dirinya. Sahabat Bahtera, ini sebuah cerita yang indah. Mudah-mudahan cerita itu dapat memaknai hidup kita dalam memberikan pelayanan tanpa pamrih kepada setiap makhluk di muka bumi dan alam semesta ini. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.